Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-10 dan 11 saja. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-10, lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Dan ayat yang ke-11, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita menuangkan air minum di sebuah gelas dan tidak menutupnya dalam jangka waktu yang lama, maka air tersebut tidak akan layak untuk diminum, karena hewan atau serangga kecil akan datang menghampiri dan meminum air tersebut. Hewan tersebut tidak jarang bertelur dan bakteri muncul di dalamnya. Demikian dengan hati kita, ketika tidak ditutupi oleh kebenaran firman Tuhan, maka iblis akan datang dan menghancurkan hati dan kerohanian, sehingga sudut pandang kita memandang segala sesuatu akan bersifat negatif dan tidak berkenan di hadapan Allah. Ketika kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 menjelaskan bagaimana para imam sangat membenci Yesus, termasuk Lazarus yang dibangkitkan, karena banyak para imam kehilangan murid dan pengikut yang selama ini menghormati dan memuliakannya. Dalam hati mereka tidak ada kebenaran dan hanya ada kebencian, sehingga mereka ingin membunuh Yesus dan Lazarus dengan berbagai cara. Namun pada saat itu belum mengetahui caranya. Hati mereka kotor dan jahat sehingga tidak sesuai kehendak Allah. Demikian dengan kehidupan kita. Terkadang tanpa kita sadari, hati kita kotor dan tidak benar. Ada sebuah keirihatian dan ketidaksenangan ketika seseorang yang ada di sekeliling kita berhasil, kemudian berusaha supaya orang tersebut jatuh dan mendapatkan celaka. Namun sebagai orang percaya, Tuhan ingin menjauhi pemikiran yang seperti ini di dalam hidup kita. Setidaknya ada 3 cara supaya hati kita tetap terjaga dan boleh menjadi berkat baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Yaitu pertama, bersyukur jika seseorang berhasil. Dalam hidup kita banyak orang mengalami keberhasilan, baik dalam keluarga, pelayanan, bahkan pekerjaan. Mereka mendapatkan keberhasilan, terkadang tidak mudah, namun Tuhan tentukan orang di sekeliling kita berhasil. Kita doakan dan syukuri keberhasilan mereka, karena Tuhan berkehendak dan bekerja dalam hidup mereka. Kedua, bersyukur tentang apa yang kita miliki. Sebagai orang percaya, bersyukur adalah salah satu respon ucapan terima kasih kepada Tuhan yang sangat baik. Dengan bersyukur kita dapat melihat anugerah Tuhan melalui pekerjaan, kesehatan, bahkan dalam keluarga. Bersyukur akan membuat orang bersuka cita dan berusaha untuk terus melakukan kebenaran dan kebaikan supaya lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga, hidup dalam firman. Ketika seseorang terus hidup dalam firman, maka Tuhan akan menjaga hatinya dan perasaannya. Seseorang akan memandang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, dan ia akan melihat bahwa segala sesuatu yang telah Tuhan tetapkan, baik dalam keadaan baik, bahkan dalam keadaan tidak baik, semuanya karena rancangan dan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Pada akhirnya, orang yang demikian akan memiliki hati yang murni, pemikiran yang positif, dan hati yang telah dijamah oleh Tuhan. Hasil yang diperoleh adalah relasi dengan orang lain akan baik, mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan walaupun sederhana, dan dapat bertahan dalam setiap pergumulan karena firman Tuhan menguatkan dirinya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah memberikan firman-Mu kepada kami. Ajarkan kami untuk menjaga hati kami supaya terus memiliki pemikiran dan hati seperti Engkau.
dapat memandang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, dan kehidupan kami boleh diberkati baik secara rohani maupun juga emosional. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.